Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Ahmad Armada 7. Kita ngopi dulu. Aneh kan ini kan? Aneh. Hari gini tuh loh, kadang orang itu suka apa ya, bermain-main, bersembunyi agar aman. Caranya apa? Saya perhatikan ini, kita ini rame-rame diajak agar apa? Agar jadi munafik. Kita ini semua gitu loh, termasuk saya. Bahkan traffic di YouTube itu, tahu nggak? Itu seakan-akan memaksa pelaku dunia maya harus gila, harus sadis, harus tega, dan lain sebagainya. Biar apa? Biar laku. Ini saya mau bahas tentang apa ya? Ngopi dulu lagi. Beberapa hari ini kita dipertontonkan dengan saling debat, saling menjelekan, saling menuduh yang bahaya itu. Menuduh nipu tapi nggak ada bukti, hanya asumsi dari opini, asumsi dari video yang itu bisa dijabarkan dengan banyak hal. Dan satu hal, saya melihat saat orang kepepet atau orang ada juga yang sengaja, ini nih, saya menghibur, hiburan ini dengan dalih hiburan, lalu dia mencela sana, mencela sini, serang sana, serang sini, mojokin sana, mojokin sini, dengan dalih hiburan. Apa itu hiburan? Tidak itu. Ini proses orang, ini cara-cara orang bersembunyi, akal bulusnya disembunyikan dengan ide apa? Hiburan. Walau sah-sah saja menghibur gitu loh. Tapi saat dia nuduh sana, nuduh sini, hina sana, hina sini, menggiring opini untuk menjatuhkan orang, itu bukan hiburan. Hiburan ini hanya untuk kedok dia agar apa? Dia suci. Oh, hiburan kok. Orang pasti begitu kan mikirnya, otaknya itu. Ya ada, ya memang ada sebagian orang yang mudah tertipu dengan bahasa itu. Dulu ada, ya bisa dibilang dia konten apa ya, YouTuber hantu-hantuan itulah. Dia sebulan sampai tembus, saya pernah coba hitung perkiraan, sebulan pemasukan itu berapa? Hampir mendekati 500 miliar. Bahkan pernah dia juga nembus sampai 500 miliar lebih. Bayangin saya, itu duit semua itu. 1 bulan loh itu. Cara aman, ini hanya sebuah konten hiburan. Akhirnya begitu, ujung-ujungnya begitu. Berorang maklum, oh dia yang menghibur, berarti dia nggak nipu. Hanya dengan kata menghibur, sekedar konten. Kalau seperti itu saya masih maklum. Tapi kalau ada yang katanya itu ilmu menghibur, hiburan tapi celah sana, celah sini, berusaha menjatuhkan sana, menjatuhkan sini. Aduh, ini orang model apa ada orang begini. Misalnya saya ini punya ilmu menghibur nih, tapi saya serang sana, serang sini. Atau juga bisa dengan cara apa ya, pakai sisi psikologis. Mana buktinya? Pembuktian dong. Udah jelas tahu ilmu saya ini menghibur, kok saya minta pembuktian? Kurang ajar kan saya? Bayangin saja. Nah, saat orang itu terpojok, akhirnya dia mau diajak pembuktian. Harusnya tuh mikir, siapa dia?
Enak saja ngajak-ngajak pembuktian, enak saja dia tuh ngina sana sini, enak saja dia mau ajuin sana sini. Ya harusnya mikir sampai situ. Emang siapa kamu? Kamu dan aku sama. Tiada beda. Kalau kamu menghibur, ya menghibur saja. Kalau kamu udah menyerang sisi personal, sisi kelihan orang dengan ukuranmu, berarti kamu tuh cari masalah. Kalau mau pembuktian harusnya kalau kamu harus masuk ke dalamnya. Misalkan kamu mau mempelajari ilmu matematika, pembuktian, harusnya kamu belajar ilmu matematika, ilmu ekologi, ilmu apa saja, ilmu gaib, ilmu demit, ilmu jin. Kamu harus belajar kalau mau pembuktian. Betul tidak? Kalau cuman keluar-keluar memojokkan lalu minta pembuktian, aduh itu kalau saya, aduh kurang ajar saya. Kurang adab saya kalau begitu. Saya ini mau nyoba nih tahu ilmu apa. Ilmu A, ilmu B, ilmu C. Saya harus belajar ilmunya agar betul-betul mana buktinya, mana tidak. Begitu harusnya. Namanya pembuktian kok wong Anda nggak punya ilmunya. Kalau mau buktinya harusnya Anda belajar, masuk ke dalamnya. Bukan keluar pagar, di luar pagar teriak-teriak. Kalau Anda bersembunyi, ikutan saya ini hiburan. Wah, Masya Allah ada orang begitu ya. Kenapa sampai ada yang begitu? Apa coba? Membela apa? Mencerdaskan itu bukan begitu caranya. Yang namanya mencerdaskan itu ya tentu pakai cara yang baik. Cara yang baik. Kalau cara memojokkan, cara menjatuhkan, itu cara setan itu. Kok ya gitu, kok ya banyak penggemarnya. Coba deh Anda menggemari sesuatu, saat dia bilang A, B, C, D, Anda percaya, padahal itu konsep pemikiran dia, teknik dia itu tidak bisa disamakan teknik orang lain. Gak bisa. Contohnya hitung-hitungan. Ilmu kimia kan ada hitung-hitungan juga. Ilmu matematika juga ada. Apakah sama? Ya kan, sama-sama hitungan. Tapi kan beda hal, beda jenis. Kalau ada yang mirip tetap beda. Sekarang ini rame-rame bersembunyi dalam apa? Frame hiburan. Konten settingan hiburan. Seperti pada kehilangan ini ya, jati dirinya. Demi aman, takut dikejar-kejar. Itu pembuktian lah. Mereka siapa yang minta pembuktian? Sudah aja belajar. Buktikan apa? Soal jin, kebal, soal apa? Suruh belajar dulu gitu loh. Kok enak saja datang-datang minta pembuktian, keluar-keluar dari jauh minta pembuktian. Emang siapa? Siapa coba? Manusia itu sama atau enggak? Ilmu berbeda itu tidak bisa disandingkan, diilmiahkan. Apalagi ilmu yang nyangkut rohani. Ilmu ilmiah ya nggak bisa lah. Ilmiah dan tidak ilmiah aja beda kok. Tidak ilmiah, ilmiah. Tidak ilmiah, ilmiah. Bisa? Nggak bisa. Gimana sih, namanya sudah beda. Ada konteks bahasa begini, kalau kamu tidak tahu, ya tidak tahu. Lalu bilang tahu, ya tidak. Tidak ya tidak. Beda ya beda di situ. Kok diilmiahkan gimana sih? Kalau kamu mau tahu diilmiahkan atau tidak, bisa atau tidak diilmiahkan,
harusnya masuk ke dalam. Belajar ilmunya itu ilmu apa? Saya mau belajar. Soal keberhasilan tiap orang kan udah beda. Wong belajar ilmu aja di sekolah aja beda-beda hasilnya kok. Kalau para Wahabi itu kan banyakan dulu. Banyak zaman dulu itu. Zaman siapa perdana, siapa tuh Perdana Ahmad Lakoni zaman dulu itu ada itu. Dia itu kenapa mensesatkan Reiki Kundalini? Dia katanya pernah belajar dulu. Dia katanya pernah belajar Reiki Kundalini sampai tingkat berapa gitu. Sampai tingkat berapa gitu. Saya dulu juga pernah gitu loh. Lalu hal yang dia alami, dia disamakan dengan orang lain. Gimana? Cocok gak? Padahal proses orang belajar ilmu itu ada yang berhasil, ada yang sangat berhasil, ada yang gagal, ada yang belok, ada yang kanan ke kiri, dan lain sebagainya. Tapi hal yang dia temukan mau disamakan dengan orang lain. Gimana? Itu ilmu loh. Kalau ilmu nyangkut energi, nyangkut rohani, itu rumus baku. Satu ini berdiri tegak itu nggak bisa. Bisa satu begini tuh bisa. Miring juga bisa. Jadi kalau ada orang punya ilmu hiburan minta pembuktian, ya jangan Anda layani. Wong ilmu dia tuh ilmu mainan kok. Anda mau disamakan dengan versi dia, konsep dia, tetap beda gitu loh. Jadinya apa nanti kalau Anda mau? Jadinya apa nanti kalau Anda mau disibukkan oleh pemikiran mereka? Jadi fitnah. Ya lucu ya itu. Banyak bersembunyi kepada apa kata apa hiburan. Hiburan. Hanya satu tuh yang paling gentle, malah justru perempuan. Tapi untuk lain-lainnya itu, misalkan seperti orang-orang yang berhubungan jin, berhubungan dengan santet dan lain sebagainya, sihir di YouTube kan banyak. Mau Anda mau berbaju hiburan, penontonnya tetap banyak kok. Tetap banyak. Ya cuman itu, orang Indonesia itu, asal Anda bilang ini hiburan, mereka terhibur. Padahal walaupun yang Anda tampilkan juga pakai ilmu rohani juga misalkan, tetap mereka terima walaupun bonusnya hiburan. Aneh kan? Ya kalau itu nggak masalah orang-orang begitu. Tapi dramanya jangan kebanyakan gitu loh. Tapi lebih mending daripada orang yang ngaku itu hiburan tapi dia mencela sana sini. Ini hatinya nggak tahu dari apa orang-orang begini. Tapi ada satu yang sangat-sangat bisa dibilang perempuan, tapi dia lebih gentle daripada yang lainnya. Di YouTube ya, Ningsih Tinampi. Dia tidak pernah bilang itu hiburan. Pernah nggak? Pernah. Saya belum nemu. Kalau nemu, kasih videonya. Dia betul-betul terapi, tidak ada aneh-aneh dalam artian hiburan kayak ngaku trik kayak enggak. Apa adanya. Kenapa aman? Karena dia tidak neko-neko. Tidak neko-neko. Itu loh. Ternyata Ningsih Tinampi memang masih nomor 1 di YouTube loh ya. Keberanian dia, tidak ada kata hiburan. Oke, sampai sini. Wassalam.